Keuangan sesungguhnya itu mempunyai banyak duit eselon 1, Pak Bupati. Mungkin kalau di pemerintah daerah itu yang terkenalnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang tugasnya memang mentransferkan uang ke rekening kas umum daerah. Sehingga kami sering bercanda di Kementerian Keuangan itu jubirnya adalah Gubernur Jenderal. Jadi hubungan keuangan pusat dan daerah tadi, di samping transfer ke daerah, ada juga yang kita kenal dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang memang mendekatkan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah di masing-masing kabupaten kota. Seiring dengan itu, Pak Bupati, terkait dengan realisasi transfer ke daerah kita, ada bagian yang memang masih agak minim realisasi yang kita lakukan. Kenapa ini kita sampaikan? Karena memang dalam kondisi COVID ini pertumbuhan ekonomi kita itu sangat berdampak negatif. Karena pergerakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya itu jadi terbatas. Pada waktu-waktu dan bulan ini sudah pada realisasi di angka 25%. Memang ada tanggal-tanggal tertentu yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini teman-teman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bagi kita semua, di mana data terakhir, kontrak terakhir itu harus kita upload di sistem SPAN kita itu adalah tanggal 21 Juli 2021, sehingga tanggal 21 itu memang menjadi momok juga bagi beberapa kepala daerah, karena penerapan beberapa sistem oleh Kementerian Dalam Negeri serta pola pengadaan barang dan jasa yang masih mengandalkan pendaftaran barang-barangnya itu di e-katalog menjadi bagian dari perlambatan usaha percepatan penyaluran, sehingga sampai dengan tanggal 21 nanti sesungguhnya semua proses kontrak dan uploadnya sudah mampu kita lakukan. Namun hampir secara nasional terjadi perlambatan ini karena sistem penerapan sistem baru oleh Kementerian Dalam Negeri yang mungkin kita bersama tahu apa yang disebut dengan SIPD. Patut kami sampaikan bahwa tidak ada unsur apapun di dalam nota kesepahaman itu yang bersifat audit, evaluasi, ataupun monitoring. Tapi sifat dari nota kesepahaman yang kita siapkan ini adalah kesetaraan dalam bersinergi, setara dalam upaya tukar menukar data dan informasi, sehingga kami nantinya bisa berkontribusi melakukan pendampingan terbaik bagi Kabupaten Wajo, baik dalam tata kelola keuangan maupun dalam tata kelola yang lain, termasuk di dalamnya memberikan umpan balik dan masukan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi sumber-sumber penerimaan baru yang mungkin menjadi pendapatan asli daerah untuk bisa menutupi ruang fiskal kita yang terbatas yang memang masih tertopang oleh dana dari APBN. Saya kira memang ini terkait dengan hal-hal seperti ini tentu sangat sinergi dan sangat sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan oleh Pak Bupati di RPJMD kita 25 kerja nyatanya, bahwa salah satu di situ adalah bagaimana membentuk entrepreneur 10.000 wirausaha di Kabupaten Wajo, Pak. Saya kira atas informasi tadi ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama bagi APD terkait. Bapak Rekanbil yang saya hormati, Pemda Wajo tahun ini memang mengakses PEN. Hari ini masih ada Zoom meeting, rapat koordinasi lagi dengan mungkin ini terkait dengan bagian hukumnya dari PT SMI. Jadi kita sudah beberapa kali asistensi
asistensi karena ada 3 OPD yang terkait untuk kegiatan ini, ada PU, pertanian dengan Perkin, dan alhamdulillah itu sudah sampai ke raportek 3 kali sudah ada dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri, Pak. Usulkan awalnya itu adalah 93 miliar, kemudian raportek yang ketiga disetujui 91, tetapi terakhir lagi ini setelah kita membahas lagi 1 kali, ternyata ada 1 kegiatan lagi yang tidak sesuai dengan PEN, jadi ada 2 yang dicabut lagi. Terakhir ini 89, Pak. Mudah-mudahan ini secepatnya kami bisa akses karena itu sudah masuk dalam APBD kami 2020, Pak. Ini mohon bantuannya ya, karena Bapak tadi sudah menyampaikan mohon bantuannya ini sedikit lagi, Pak, untuk ini. Dan hari ini tinggal dari sisi hukum yang ada beberapa Perbup atau SK yang diminta oleh PT SMI dan sedang dilakukan rapat koordinasi pada siang ini. Terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, tentunya apresiasi yang luar biasa karena keberanian Pak Kanwil datang di tempat kami walaupun dalam kondisi tadi mencemaskan, tetapi kami mendapat semangat yang luar biasa, dan kami memang terakhir ini berkomitmen di Wajo Pak Kanwil selalu lebih melihat kondisi perekonomian ini harus selalu menjadi perhatian utama untuk terus kita barengi dengan penanganan COVID yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk keselamatan jiwa masyarakat kita. Dan kami juga ingin melaporkan bahwa kondisi penanganan COVID di Wajo alhamdulillah masih terkendali, dan insya Allah kami selalu optimis untuk terus menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan dari jajaran inspektorat untuk melakukan review secara menyeluruh, sehingga ini memakan waktu yang cukup banyak, ya cukup lama mereview, sehingga ada yang sampai berjalan 1 bulan, dan terakhir begitu saya tahu, saya langsung minta buat SOP, ya setiap review cukup sekian hari saja, ya supaya ini tidak membuat proses kita itu cukup lambat, ya. Ambilnya kita terus ini kalau punya TGPB mana itu sedang berlayar di Sulawesi Selatan menggunakan kapal jenis Iya, aktivitas kunjungan ataupun tour of duty kita sebagai unit dan lembaga keuangan yang mengelola keuangan secara keseluruhan memang menjadi aktivitas utama kita dalam rangka memberikan pendampingan terbaik bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Walaupun Kabupaten Wajo kita tahu secara bersama-sama 6 kali berturut-turut itu sudah beropini WTP. Tapi patut kita jadikan catatan bagi semua bahwa mempertahankan opini terbaik itu jauh lebih sulit daripada memperolehnya. Untuk itu upaya-upaya pendampingan terbaik yang ingin kita berikan dan kita share dengan Kabupaten Wajo, semoga mampu memberikan ketahanan gitu ya yang kuat. Di samping tadi mempertahankan opini, juga mampu mencari sumber-sumber pembiayaan baru
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Jadi memang merupakan tugas utama kami Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.